Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Senang sekali kita ketemu lagi di podcast kesayangan kita, podcast istimewa. Kali ini bersama saya Kia Firdaus. Nah, wargi Jabar, kali ini ada yang berbeda karena kita kedatangan sosok yang kalau dilihat dari CV-nya sih bikin minder ya. Mulai dari lulusan teknik, lanjut S2 dan S3 di bidang Electrical Engineering dengan predikat summa cum laude. Sampai sekarang aktif sebagai Artificial Intelligence Senior Researcher. Dan perjalanannya juga nggak main-main. Pernah jadi bagian dari ekosistem riset nasional, dari Telkom, BPPT, sampai sekarang di BRIN. Tapi yang menarik, Bu Dini nggak berhenti di dunia riset aja. Di saat banyak orang fokus di satu jalur, Bu Dini justru jalan di beberapa dunia sekaligus jadi peneliti, dosen, sekaligus teknopreneur dari bangun solusi AI untuk UMKM, bantu pemberdayaan perempuan lewat platform digital, sampai masuk ke isu green economy lewat teknologi. Wah, wargi banyak banget ya ini. Jadi hari ini tuh kita nggak cuma bahas soal teknologi atau pencapaian, tapi lebih ke cerita di balik itu semua. Karena kadang yang paling menarik itu bukan seberapa tinggi kita sampai, tapi gimana caranya biar kita bisa sampai ke sana. Langsung saja, ini dia Bu Dini. Yeay, tepuk tangan dulu nih. Kita ngobrol saya tadi terlalu banyak itu CV-nya itu. Saya melayang terbang. Karena ini udah ketahuan banget kita udah ngobrol panjang lebar ya. Sebelum Mbak, ini ya? tadi ya. Iya ya. Ini Ibu atau Mbak atau silakan monggo sis, Madam. Mbak aja kali ya. Oke, boleh. Nah, Mbak nih gimana nih, boleh ceritain dong awalnya nih, tapi boleh deh memperkenalkan dirinya nih bukan sebagai jabatannya apa, kayak tadi yang sudah diceritakan sedikit untuk wargi Jabar, tapi dengan cerita, kira-kira kalau bisa mendeskripsikan Mbak Dini itu siapa sih sebenarnya? Gini Mbak, jadi nggak boleh saya sebagai siapa gitu ya. Susah banget nih pertanyaannya nih, ini bikin yang siapa nih konten kreatornya nih. Oke. Jadi kalau saya deskripsikan saya mungkin lebih ke saya seorang yang selalu percaya bahwa hidup itu bukan hanya tentang mencapai suatu achievement tapi juga memberikan makna pada apa yang kita jalanin. Jadi selama ini saya tumbuh dengan rasa ingin tahu yang mungkin lebih besar gitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana sesuatu itu bisa berdampak terutama untuk lingkungan kita dan juga I think I don't measure life by achievement alone. Jadi kayak ya ada meaning di setiap step yang saya ambil gitu. Jadi kalau saya bilang ya bisa jadi saya adalah akumulasi dari setiap keputusan yang saya ambil ketika tidak ada yang menjamin hasilnya. Jadi mungkin ini lebih tepatnya sih. Jadi ya sampai sekarang ya seperti itu gitu. Nah, ini tadi juga udah sedikit disebutkan dari engineer, dosen, sampai founder. Mana sih peran yang paling Mbak Dini banget nih, ini gue banget nih gitu? Banyak banget itu kebanyakan. ini dapatnya dari mana nih? Gini. Kalau boleh jujur, saya sih bukan saya bukan salah satu peran, tapi saya pikir saya adalah kombinasi dari semuanya karena saya memilih untuk mengambil semua peran itu saat ini. Jadi di mana engineer itu membuat saya berpikir sistematis, berpikir logis, berpikir untuk mencari solusi. Kemudian akademisi menuntut saya juga untuk sharing knowledge, hanya tidak berhenti ilmu itu di saya. Dan juga entrepreneur itu mengajarkan saya bagaimana ada hal yang lebih penting daripada knowledge dan ilmu, yaitu bagaimana itu bisa berdampak nyata. Dan dari titik itulah saya mulai memahami nih Mbak bahwa hidup itu tidak hanya menjalani peran-peran itu gitu kan. Ini kan kita bisa katakan peran-peran profesional ya. Tapi bagaimana kita menyatukan nilai-nilai di dalamnya. Nah, yang jangan lupa di balik semua itu ada peran pribadi yang mungkin tidak selalu terlihat. Yaitu apa coba? Yang paling menantang. Itu peran saya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Jadi karena pada akhirnya ini bukan tentang seberapa banyak peran yang kita jalani terutama wanita ya, kita sebagai wanita, tapi seberapa utuh kita hadir di setiap peran tersebut. Ya itu bagi saya seperti itu sih Mbak. Jadi utuh di setiap apapun peran kita sebagai engineer, kita kita berbuat baik terhadap society dan lain sebagainya. Nah, tapi dari seluruhnya itu, dari banyaknya ini satu lagi, Mbak Dini adalah seorang ASN. Nah,
apakah seperti apa nih dengan ke-ASN-annya dengan mempunyai banyak juga profesi? Oke. Ini mungkin isu yang agak sedikit sensitif ya, dan mungkin sepengetahuan saya, apakah ASN itu boleh punya usaha gitu ya? Apakah boleh mengambil sesuatu? Setahu saya dan sepengetahuan saya, ASN boleh memiliki usaha selama tidak menimbulkan konflik-konflik kepentingan, selama tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara, serta tidak mengganggu tugas dan kinerjanya sebagai ASN. Jadi boleh punya usaha, hanya saja tidak ada kaitannya dengan jabatan itu. Itu dari kacamata saya, tetapi memang harus memenuhi beberapa hal. Misalnya contoh, tidak boleh ada konflik kepentingan, kemudian tidak boleh menggunakan jabatan, akses jabatan, fasilitas jabatan, kemudian yang terpenting ini tidak mengganggu kinerja kita sebagai ASN gitu ya. Kebetulan saya di BRIN gitu kan, dan tidak terlibat dalam keputusan yang bisa tentu saja menguntungkan usahanya. Yang keputusan itu atau kita misalnya sebagai policy maker, kita menguntungkan perusahaan kita gitu. Dan ada dasarnya untuk menjaga integritas dan netralitas itu kalau nggak salah ya, itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang disiplin PNS. Dari situ kan juga contoh yang tidak boleh dilakukan oleh PNS atau ASN itu yang high conflict of interest, di mana misalnya nih sebagai contoh ASN di dinas perizinan, dia punya usaha di konsultan perizinan, itu kan sangat bertentangan, emang sangat ada konflik of interest di situ. Kemudian misalnya ASN di Kementerian PU misalnya ikut tender atau vendor di instansinya misalnya kayak gitu. Kemudian misalnya yang kemarin-kemarin rame ASN pajak punya bisnis konsultasi pajak misalnya. Kemudian pejabat pengadaan punya perusahaan supplier misalnya. Itu kan hal-hal yang memang secara etika juga tidak baik dan juga melanggar, karena yaitu ada konflik kepentingan langsung, ada potensi penyelewengan wewenang pastinya di situ. Kemudian tentu saja bisa mempengaruhi keputusan publik untuk ketika dia menjadi policy maker misalnya. Misalnya kayak saya nih sebagai contoh, ketika saya di ASN sebagai researcher, saya bisa memiliki usaha di bidang edutech misalnya, atau knowledge platform misalnya kursus AI, workshop tentang corporate atau AI literasi, responsibility AI, terus kemudian mungkin saya membuat buku atau pembelajaran tentang AI. Ini kan ideal ya. Di satu sisi itu inline dengan expertise saya, tapi tetap tidak ada konflik kepentingan selama memang itu tidak ada kaitannya dengan proyek internal di institusi saya. Dan ini justru bagi saya memperkuat positioning saya sebagai thought leader gitu loh. Jadi kita bisa melakukan personal brand monetization gitu. Jadi sebagai Mbak tahu, beberapa event saya diundang sebagai speaker profesional, baik itu internasional dan nasional, kemudian juga advisory, strategic consulting untuk high level yang non-conflict area, itu juga bisa kita lakukan. Dan ini podcast misalnya kan juga bisa juga untuk konten-konten edukasi. Dan ini contoh-contoh yang saya lakukan sekarang ini. Walaupun yang lain misalnya tadi saya dikatakan founders beberapa startup gitu kan, di mana platform digital atau startup yang saya buat itu bermain di domain di mana misalnya karena saya suka kain wastra Indonesia, saya bikin marketplace wastra, saya bikin marketplace terkait dengan bagaimana kita mengalterasi baju. Kan wanita karir zaman sekarang kan susah kan untuk pergi atau nyari tukang jahit untuk alterasi bajunya. Nah, di situ saya melihat peluang bahwa saya harus membuat platform ini misalnya seperti itu, dengan saya mengelola beberapa penjahit, kemudian ya saat ini kan memang terbatas ya, tidak hanya di Jabodetabek, di mana kita bisa kayak Gojek gitu Mbak. Jadi ya kita klik terus kemudian penjahitnya datang mengukur lebih mudah gitu. Kemudian saya juga membuat platform-platform edukasi digital gitu untuk beberapa institusi, kemudian juga AI tools untuk UMKM seperti Point of Sale gitu kan, yang bisa dipakai untuk UMKM. Nah, ini semua bagi saya adalah non-government link. Jadi ya saya rasa itu sah-sah aja, dan ketika kita bisa mengatur waktu, dan ketika saya merasa saya tidak menggunakan data atau resources apapun dari institusi saya, itu menurut saya hal yang memang boleh dilakukan gitu ya, dan saya benar-benar menjaga itu semua gitu. Dan mungkin kalau dilihat-lihat nih merangkum dari tadi yang Mbak bicarakan,
bahwa menjadi representatif dari ASN juga bahwa bisa banyak bermanfaat bagi betul, orang banyak betul, dan menciptakan lapangan pekerjaan betul. juga. Karena gitu kan ya. kita misalnya tadi di beberapa startup saya kan juga saya sebagai founder juga tidak terlibat dalam operasional harian ya. Jadi ya ini paling aman secara regulasi karena secara day by day saya tetap bekerja di BRIN tapi itu sudah otomatis jalan gitu, running well lah. Jadi kita tinggal ya mengarahkan tiap minggu misalnya ada rapat mingguan, rapat bulanan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. ini mungkin kita melihat perspektif dari Mbak Dini. Kalau misalkan dari kantornya sendiri, didukung nggak sih Mbak dari Mbak tugasnya kan sekarang sedang di BRIN ya Mbak. Nah, ada dukungan tersendiri nggak sih seperti apa dari kantor Mbak Dini? Supportnya gitu? Gini, kalau dukungan sih mungkin ketika misalnya tadi saya personal branding itu tadi ya, ketika saya diundang sebagai speaker di acara internasional atau nasional, ya mereka akan memberikan izin gitu ya, karena pada dasarnya di BRIN ini adalah banyak expertise Mbak, nggak cuma saya, ada sekitar mungkin sekarang 6 ribuan expertise di sana dan kita memang ada kewajiban untuk ya kita harus sharing ilmu kita harus juga memberikan dampak yang positif bagi society. Bahkan ada beberapa industri yang kalau butuh kita itu bisa dipekerjakan di industri itu seperti itu. Oke. Nah, kalau lihat dari perjalanan sekarang nih sepanjang ini Mbak pernah kebayang nggak sih bisa sampai ada di titik sekarang ini? Sebenarnya saya tidak pernah benar-benar punya gambaran yang benar-benar detail gitu ya. Saya harus jadi apa dulu, kayak gimana, grand design gitu yang bagus. Tapi saya percaya satu hal aja sih Mbak, bahwa kita tidak selalu tahu kemana kita akan bermuara. Itu kan namanya manusia ya, kita bisa ikhtiar, kita bisa berusaha, tapi kita nggak tahu. Tapi saya yakin selama langkah kita selaras dengan nilai yang kita pegang, dan saya yakin hidup punya caranya sendiri untuk membawa kita ke tempat yang paling tepat. Allah punya rencana yang paling bagus, bahkan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi bagi saya ini hal yang sangat penting dan memang ya itu saya kayak ya go show aja sebenarnya hidup saya gitu, bukan yang kayak di grand design ini saya harus kayak gini. Tapi dalam hal pendidikan mungkin iya. Ketika misalnya saya lulus S1, saya punya mimpi oke, saya harus lanjut S2. Kemudian S2 lulus saya harus lanjut S3 seperti itu, mungkin ada ya timeline itu, tapi tidak yang spesifik kayak grand design saya harus jadi ini enggak sih gitu. Saya jalanin aja apa yang di depan mata saya dengan baik. Dan satu hal lagi, koneksi, maksudnya kita harus menjalin jejaring yang baik, networking yang baik, terutama buat society kita, circle kita, peer review kita, agar apapun itu yang kita lakukan juga disupport, didukung gitu. Ya kayak ini Pak Kabit lah, itu teman saya udah bertahun-tahun gitu kan, kita saling support, saling apa gitu, diskusi segala macam. Itu silaturahmi itu yang harus kita tetap jaga. Kita tidak pernah tahu suatu saat siapa jadi siapa gitu ya, dan itu yang menjadi patokan saya. Saya tidak boleh memutuskan silaturahmi dengan siapapun gitu. Setuju kan? Iya. Dari sebelumnya kita ngobrol tadi emang Mbak Dini tuh woman support woman. Banget. Ayo Kia S2 dong. Iya dong, kita baru ketemu loh tadi. Langsung kayak kesana tuh kayak mendapatkan motivasi lagi gitu. Nah, ini mungkin lebih personal. Apa sih momen hidup yang benar-benar bisa merubah arah hidup Mbak Dini sampai sekarang ini? Ada nggak sih momen yang paling berkesan yang bisa mengubah segalanya sampai saat ini gitu? Sebenarnya gini, ada satu fase dalam hidup saya yang saya bilang ketika saya melihat apa yang saya jalani ini, yaitu teknologi IT ya, bukan lagi sebagai alat bantu tapi sebagai leverage untuk membantu manusia lain. Nah, saat itu saya menyadari bahwa ada solusi kecil yang kita bangun dengan teknologi bisa menyentuh jauh lebih banyak kepentingan orang-orang nih, lebih cepat. Misalnya kita bikin solusi kecil, itu kan secara bisa dihitung bahwa itu akan pasti membantu dibandingkan dengan cara-cara konvensional. Nah, intinya saya tidak lagi bertanya apa yang bisa saya kerjakan, tapi apa sih masalah yang bisa saya bantu selesaikan. Jadi bermula dari masalah, dan kalau ditanya tadi apa? Titik balik. Ya. Kenapa saya juga woman support woman? Karena saya merasa begini Mbak, di Indonesia terutama stereotip bahwa seorang perempuan yang berpenampilan menarik, mungkin dia aware sama
penampilannya itu dianggap tidak capable. Jujur saya pengen membuktikan itu semua bahwa tidak benar stereotip itu. Berpakaian yang baik, kemudian berpenampilan yang baik itu kan bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri. Dan saya selama hidup, kalau boleh saya jujur, saya tidak pernah memiliki kayak terhadap terutama perempuan lain gitu ya untuk menjatuhkan atau apapun gitu. Bersaing, no, karena saya tahu bahwa kita sebagai perempuan kita punya identitas sendiri, kita punya keunikan sendiri, kita punya kapabilitas sendiri. So seperti yang saya bilang tadi kita ngobrol, ketika saya tahu udah S2 belum, ayolah gini, bla bla bla, ya langsung kan saya ngegas kan, ya mulai aja, karena kalau kita nanti ya nggak akan gitu loh, karena memang langkah pertama itu dimanapun akan selalu menjadi langkah terberat kita. Itu sih, dan poinnya adalah ketika saya memberanikan diri untuk mengambil S3, karena pada saat itu ya saya tidak dalam keadaan yang lenggang, sibuk juga, tapi saya yakin ya sudah, saya ambil ini untuk masa depan saya yang lebih baik gitu. Bismillah aja lah pokoknya, nanti urusan nanti lah pokoknya. Tadi ditanya langsung, tesisnya gimana? Ya nanti ya. Kan kita udah keburu jauh. S2 itu nanti tesisnya terakhir gitu. Ntar ada jalannya, ada aja jalannya gitu. Nah, kalau untuk dari sekarang nih, ini jadi banyak belajar tentang kehidupan juga sih Mbak ya jadinya. Dan di fase saat ini, pernah nggak sih mendapat fase ragu dan hampir menyerah? Cara bangkitnya tuh gimana? Ragu ya, kayaknya tiap hari ragu deh. Enggak. Gini, kalau saya pikir itu kan ragu kemudian hampir menyerah itu kan semuanya manusiawi ya. Saya rasa semua orang pernah mengalami itu, bener nggak? Karena kalau ditanya pernah, tentu pernah, sering bahkan kan. Tapi saat itu muncul, saya sangat yakin bahwa itu adalah ketika energi kita menurun, mental kita menurun. Jadi bukan karena kita lemah, karena kita sudah terlalu lama berfungsi tanpa memberi ruang untuk memproses diri sendiri. Nah, yang saya pelajari pada saat terutama saya menjalani S3 itu, di titik itu kita tidak perlu tuh memaksa diri untuk langsung bangkit kuat gitu ya, nggak perlu gitu, dan merasa gue harus termotivasi lagi nih, nggak perlu. Justru yang lebih penting pada saat itu yang saya lakukan adalah saya memberi jeda untuk mengenali apa sih yang sebenarnya yang kita rasain itu. Menyerah itu karena apa? Bisa karena kita lelah benar, fisik, bisa kita overthinking, cuman karena overthinking doang gitu, bisa kita kehilangan arah ya, udah stuck nih proposal gua gitu kan istilahnya, bisa. Tapi seringkali ketika kita hampir menyerah itu masalahnya bukan pada kemampuan kita, tapi cara kita memperlakukan diri sendiri yang memang mungkin saat itu terlalu keras, terlalu rigid gitu ya. Tapi saat itu yang saya lakukan adalah menurunkan ekspektasi sesaat. Jadi kembali ke hal-hal kecil yang bisa kita kendalikan dan membangun momentum baru, dan dari situ mungkin saya skipnya itu ya liburan, traveling, reading book, kayak melakukan hobi-hobi yang saya suka. Kita cuma butuh me time. Gitu. Nah, itu yang membuat saya selalu ya berproses gitu kan, selalu kuat setiap hari dan tetap move on kan, walaupun kita itu escape tapi kan tetap ada yang kita lakukan kan untuk bisa memberi ruang pada diri kita sendiri. Kayak gitu sih. Nah, by the way ya, nih Wargi Jabar ini sebenarnya dari awal bertemu sama Mbak Dini tuh lebih ke kelihatannya bukan AI expert ya, jadi lebih ke beauty vlogger sebenarnya kalau lihat dari tampilannya beliau tuh luar biasa. Dari tadi kita ngobrol banyak, malah sempat ngobrolin skincare juga nih, tapi ternyata nih kita ada durasi di sini. Ada durasi, nanti berarti lanjutin ya sesi 2 gitu. Ingin satu pesan deh buat ASN muda nih atau humas pemerintah yang pengen berkembang di era digital, dari Mbak Dini seperti apa? Iya sih, jadi kalau pesan untuk ASN nih, ASN apa generasi muda nih, beda nih, generasi muda pada umumnya atau ASN nih? Boleh deh, dua-duanya deh. Oke. Kalau bagi generasi muda, ya bagi saya masa depan itu tidak bisa dibangun dari satu perspektif saja gitu. Jadi sebagai generasi muda, belajarlah untuk terus mengembangkan apa yang ada di diri kalian,
value apa yang bisa ditingkatkan, carilah sebanyak-banyaknya value yang nantinya bisa jadikan modal untuk kalian meraih masa depan. Dan yang paling penting adalah, yang tidak kalah penting, sekarang ini belajar ini bukan jadi pilihan lagi. Ini suatu keharusan lagi, kebutuhan. Dan bukan hanya belajar cepat, tapi juga arah yang tepat. Karena kita tahu persaingan semakin ketat, dan sekarang ini yang membedakan tuh bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling adaptif, paling agile, paling punya integritas. Itu sih. Kalau untuk ASN mungkin ya sebagai ASN kita harus juga membuktikan bahwa ASN zaman now itu ASN yang memiliki value, ASN yang bisa dipercaya oleh masyarakat, ASN yang punya high skill gitu kan, yang jadi kita punya kewajiban untuk menghapus tuh stereotip dulu bahwa ASN itu cuma baca koran misalnya terus pulang lagi gitu kan, karena bagaimanapun kita ini adalah garda terdepan bangsa ini, kita tuh aset terbesar bangsa ini untuk nantinya menentukan kualitas mau kemana bangsa ini. Jadi pesan saya ya itu dia, kalau yang ASN ya update value, karena kita tahu kehidupan sekarang berjalan sesuai dengan digital era ini kan memang benar-benar eksponensial. Jadi ya caranya ya kita harus tetap belajar, menjaga rasa ingin tahu, dan grow mindset-nya tetap dipelihara. Itu. Oke. Terakhir nih Mbak Dini, mimpi besar apa sih yang pengen Mbak Dini masih ingin wujudkan dan juga sebagai motivasi juga nih untuk wargi Jabar? Oke. Kalau bicara mimpi, saya sebenarnya tidak bisa memisahkan antara mimpi pribadi dan profesional, karena bagi saya keduanya harus lahir dari sumber yang sama. Secara pribadi, saya ingin hidup secara utuh, dan utuh itu bukan berarti sempurna, ya kan Mbak ya. Dan tapi tentang ketika saya bekerja dilihat atau tidak dilihat gitu ya. Dan saya berusaha ketika saya bekerja, saya benar-benar bekerja sepenuhnya gitu. Ketika bersama orang-orang yang saya cintai, saya juga hadir sepenuhnya di rumah. Kemudian juga ketika saya mengambil keputusan itu tidak, maksudnya sesuai dengan nilai-nilai saya sendiri. Dan saya percaya bahwa kebebasan sejati itu bukan tentang tidak punya beban, tapi tentang bisa memilih beban mana yang layak kita pikul. Jadi nggak perlu tuh kita semua beban kita pikul, apalagi kita perempuan gitu kan. Nanti ini lagi anti aging cepat gitu kan. Dan dari semua itu pasti lahirlah mimpi profesional saya yang tadi saya sebut, bahwa sebenarnya saya ingin membangun sesuatu yang tidak bergantung pada saya, di mana misalnya perusahaan yang hidup karena nama saya, atau program yang berhenti ketika saya sudah tidak ada di situ, tapi entitas, sistem, dan karya yang terus berjalan, terus memberi dampak bahkan ketika saya sudah tidak ada lagi di dalamnya. Karena bagi saya ukuran legacy itu bukan seberapa besar kita terlihat pada saat kita hidup atau kita ada, tapi seberapa kuat fondasi yang kita tinggalkan ketika kita pergi. Sebenarnya itu kalau bagi saya ya. Jadi the greatest thing I could ever build is something that no longer needs me to be great. Itu sih sebenarnya. Oke, itu dia Mbak Dini Froditasari PhD, luar biasa loh Mbak, terima kasih banyak. Kayaknya ini kita ngobrol seharian harus sambil ngopi terus lanjut lagi kemana lagi. Depan lagi gitu ya. Seharian ini kayaknya nggak cukup deh ngobrolin, dan semua motivasi tentang AI juga luar biasa. Terima kasih Mbak Dini atas kehadirannya. Abis ini lanjut ke Jakarta lagi. Ada meeting. Oke, wargi Jabar, sekian mungkin perbincangan kali ini dengan sosok yang luar biasa, Mbak Dini Froditasari PhD yang bertugas sebagai ASN juga di BRIN yang luar biasa. Dan terakhir mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.